Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 4 SD Negeri 13 Trepong. Perkenalkan, nama saya Maria Gumala, sarjana agama, mengajar di SD Negeri 13 Trepong. Bab 1, Allah memanggilku untuk berkembang. Topik yang akan kita pelajari yaitu topik yang pertama, aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena berkat kasih kemurahan-Mu senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami bersama-sama akan mendalami materi tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai pribadi yang unik. Semoga melalui materi ini kami semakin menyadari dan semakin bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam diri kami, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam diri kami lewat kehadiran diri kami baik sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan supaya peserta didik itu mampu bersyukur atas keunikan dirinya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Kemudian, diharapkan supaya peserta didik mampu membedakan apa saja yang menjadi kekhasan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, bersama-sama juga akan melihat pandangan selama ini tentang konsep atau arti atau gambaran dari masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Kemudian nanti di dalam kitab suci bersama-sama kita akan mendalami tentang kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tentang Allah menciptakan manusia. Diharapkan peserta didik mampu memahami kemudian menyimpulkan isi pesan yang terkandung di dalam kitab ini. Dan nanti yang terakhir diharapkan supaya peserta didik itu mampu menyusun doa sebagai ungkapan syukur bahwa diciptakan sebagai laki-laki maupun perempuan. Pada bagian ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal diri sebagai laki-laki dan perempuan, itu melalui beberapa contoh gambar yang akan ditayangkan pada slide ini. Semoga bisa membantu, bisa memahami secara jelas perbedaan secara fisik, secara psikis, baik laki-laki maupun perempuan. Mari kita melihat di sini ada gambar. Di sini ada gambar anak-anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Dari gambar ini, kalian bisa membedakan apa sih yang menjadi ciri khas antara perempuan dan laki-laki dari gambar ini. Nah, kalau dilihat, yang sangat menonjol itu dari perbedaan fisik, yaitu pada rambut ya. Perempuan itu berambut panjang umumnya, laki-laki umumnya berambut pendek. Kemudian apalagi yang menonjol dari perbedaan di sini, yaitu pada perbedaan pakaian. Perempuan dengan laki-laki penampilannya, pakaiannya itu berbeda sekali, jelas ya. Kemudian dari segi secara umum ya, aksesoris nih perempuan banyak menggunakan. Misalnya perempuan ini ada jepit rambut, kemudian ada gelang, ada perhiasan, dan lain sebagainya. Kalau laki-laki ini cenderung polos. Dari segi hobi juga di sini menonjol, perempuan lebih hal-hal yang
kecil, misalnya membawa aksesoris lain atau boneka, tas, dan lain sebagainya. Lanjut pada gambar yang kedua. Di sini aktivitas laki-laki dan perempuan itu sama-sama mewarnai. Kemudian perbedaan menonjol itu masih ya, rambut, perbedaan pada rambut, aksesoris, kemudian pada pakaian, namun dalam aktivitas fisik itu sama. Ini perbedaan secara fisik. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada perbedaan tentang keunikan-keunikan yang ada pada diri laki-laki dan perempuan. Nah, dari segi rambut ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya keriting, ada yang spiral atau bergelombang. Dari segi warna kulit ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Dari segi bentuk wajah ada yang oval, ada yang bulat, ada yang diamond. Kemudian dari segi kemampuan ya, di sini aktivitasnya sama, namun juga pasti setiap bakat kemampuan setiap orang juga pasti berbeda. Kemudian di sini juga melihat dari perbedaan fisik yang menonjol itu laki-laki umumnya itu senang, hobi sekali bermain bola. Meskipun tidak menutup kemungkinan perempuan juga suka atau hobi bermain bola, tapi ini menunjukkan gambaran umum saja ya. Nah, dari segi fisik ya, bentuk tubuh berbeda juga dengan perempuan. Laki-laki lebih kekar, lebih kuat, berotot. Nah, perempuan juga memang ada berotot, tapi secara umum perempuan menunjukkan sikap tubuh yang berbeda, bentuk tubuh. Nah, di sini ada gambar anak perempuan itu lebih cenderung untuk hobi tertarik pada hal-hal yang kecil, yang halus perasaannya. Misalnya di sini lebih suka bermain boneka misalnya. Ini salah satu contoh. Kemudian, nah kita lihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini secara fisik jelas ya penampilan. Namun dari segi martabat itu, hak itu sama kewajibannya, derajatnya itu sama di hadapan Tuhan atau sesama, bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk berkembang dalam hal pendidikan, dalam hal bekerja, bahwa semuanya itu sama-sama diperjuangkan oleh laki-laki dan perempuan. Yang menjadi guru, dokter, perawat, polisi, perempuan memasak misalnya, atau bekerja hal yang lain, bukan hanya didominasi oleh jenis kelamin atau fisik laki-laki saja atau perempuan saja, tapi keduanya itu sama-sama memperoleh hak dan kesempatan yang sama ya untuk bekerja, untuk mensejahterakan dan membahagiakan diri. Ini masih contoh antara laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam hal pendidikan, mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, tidak hanya lagi perkara hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga mempunyai hak kesempatan yang sama untuk sekolah. Itu ya. Baik, mari kita melihat tentang perbedaan perempuan dan laki-laki secara fisik. Nah, yang pertama, perempuan itu biasanya memiliki rambut yang panjang dan lebat, kemudian bentuk tubuhnya ramping, kemudian perempuan memiliki payudara yang membantu atau berfungsi untuk menyusui. Kemudian perempuan itu dari bentuk leher itu cenderung lebih halus dan lembut, suaranya juga lembut, merdu. Nah, ini secara umum fisik perempuan. Kemudian dari laki-laki secara umum penampilan fisik rambutnya pendek, kemudian dari bentuk tubuh cenderung lebih kekar, kuat, berotot,
kemudian tidak memiliki payudara, itu sudah jelas. Kemudian laki-laki biasanya lebih besar tadi ya, kuat, kemudian memiliki suara yang lebih berat dan keras. Selanjutnya mari kita melihat tentang keunikan antara laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat dari segi fisik atau kejiwaan, bahwa secara umum perempuan itu cenderung lebih peka terhadap perasaan orang lain dan bisa meredam emosi dengan lebih dalam, memendam emosi lebih dalam, kemudian juga seringkali lebih sabar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, kemudian lebih ekspresif dalam menyatakan perasaan dan emosi. Nah, misalnya mudah bahagia, mudah tertawa, mudah menangis. Nah, itu perasaan atau ekspresi dari perempuan. Kemudian memiliki naluri untuk merawat yang kuat terhadap orang yang seperti misalnya keluarga dan teman-teman ya. Kemudian juga lebih memilih perkara-perkara yang kecil, yang detail, lebih memperhatikan hal yang bersifat hal-hal kecil itu, misalnya dari penampilan, mau pergi kemana dia harus berusaha untuk supaya penampilan misalnya rapi, menurut dia nyaman dan cocok, seperti apa, mau berangkat sekolah, membawa tas, atau membawa pensil saja misalnya, dari segi kotak pensil itu berbeda-beda maunya, misalnya yang lebih unik, yang lebih menurut dia itu menarik. Nah, itu contoh kecil. Kemudian laki-laki itu lebih cenderung itu berani, lebih kuat dalam menghadapi tantangan, risiko, tidak mudah putus asa, yang berjiwa kepemimpinan, lebih energik, lebih aktif. Gitu. Dan juga dalam hal perasaan itu lebih menggunakan logika berpikir, nalar dalam berpikir dan bertindak. Tuh. Nah, di sini bersama-sama kita akan membaca dan mendalami kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Marilah kita hening untuk mempersiapkan diri mendengarkan bersama-sama sabda Tuhan. Allah menciptakan manusia pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau dan segala yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, tadi baru saja kita sudah melihat, mengamati gambar perbedaan fisik laki-laki dan perempuan, dan kita juga sudah diteguhkan di dalam bacaan kitab Kejadian itu tentang kisah penciptaan, tentang tugas, tentang laki-laki, tugas laki-laki dan perempuan. Nah, kita melihat tadi bahwa Tuhan itu menciptakan manusia perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya sendiri. Di lingkungan sekitar, bahkan di dalam keluarga, kita melihat bahwa ada perbedaan atau keunikan dari setiap diri kita. Ada laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa kita jumpai lewat ayah dan ibu kita, lewat saudara kandung, lewat teman-teman kita. Bahwa semuanya itu berbeda. Ada laki-laki dan ada perempuan. Semuanya itu adalah gambar dan rupa Allah. Jika kita melihat mereka, berarti kita sedang melihat Allah itu sendiri hadir di dalam diri manusia. Baik lewat orang tua kita, lewat saudara kandung kita, kakak, adik, teman-teman, bahkan keluarga-keluarga kita yang lainnya di sekitar kita. Anak-anak sekalian, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat dalam bacaan tadi. Sederajat itu artinya memiliki martabat yang sama, harga diri yang sama, ya, yang seimbang, yang setara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih rendah martabatnya. Nah, yang membedakan itu adalah tadi secara kodrat ada perbedaan secara fisik dan juga secara psikis. Nah, mengapa Allah menciptakan? Supaya itu bisa kita jadikan untuk saling melengkapi satu sama lain. Kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segala perbedaan, jiwa raga kita, perasaan kita, kemampuan, bakat kita berbeda-beda. Itu semua diberikan oleh Allah untuk kita kembangkan bersama, untuk dijadikan saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Misalnya di sekolah, kalian bisa mewujudkan sebagai ungkapan syukur atas keunikan diri sebagai laki-laki dan perempuan, hendaklah untuk saling bekerja sama. Misalnya dalam hal piket kelas, kemudian dalam pekerjaan, dalam tugas, ada yang membantu temannya bila mengalami kesulitan. Kemudian menjadi teman yang baik, menjadi teman yang mau bergaul, berteman dengan teman-teman yang lain, tidak pilih-pilih teman. Tidak suka menceritakan kekurangan-kekurangan teman, karena kita semua adalah ciptaan Allah yang begitu istimewa, begitu berharga di hadapan Tuhan, ya. Itu semuanya istimewa, semuanya indah di hadapan Tuhan. Maka kita hendaknya saling menerima, saling menghargai, saling mendukung satu sama lain. Bukan untuk saling menjelekkan, tetapi kita sama-sama bersyukur, kita mau berbagi, kita mau saling mendukung satu sama lain dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Nah, Tuhan menghendaki semuanya itu agar kita bisa mewartakan kasih Allah dan kebaikan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, dari semuanya itu mari kita merefleksikan bersama bahwa kita menyadari kenyataan diri sebagai perempuan dan laki-laki itu bukanlah kebetulan, melainkan kita itu tercipta sebagai perempuan dan laki-laki karena sudah dari kehendak atau rencana Allah sendiri. Oleh karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan. Maka sikap syukur kita itu dapat diwujudkan tadi dengan berteman yang baik, bekerja sama, saling mendukung, saling membantu satu sama lain, ya, saling meringankan. Nah, jadilah teman yang baik, jadilah anak yang baik di dalam keluarga.
Nah, menjadi anak yang patuh, anak yang rajin, anak yang penurut, mau membantu orang tua, juga di sekolah, hormat kepada guru, kepada teman, saling bekerja sama, kemudian di lingkungan sekitar kita juga bisa menunjukkan sikap anak yang baik, ya. Nah, itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita sebagai ciptaannya yang sungguh istimewa. Sebelum kita mengakhiri tugas hari ini, materi kita, ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan, kerjakan. Ini sebagai uji pemahaman sejauh mana kalian sudah memahami, sudah mendalami tentang materi kita pada hari ini, tentang keunikan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, tugas yang pertama itu menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, apa dasar bahwa Allah itu menciptakan manusia? Atau apa yang menjadi alasan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan atau manusia di bumi ini? Apa alasannya? Kemudian yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Kalian cari, baca kembali di ayat yang ke-27 dan 28 itu, apa sih yang menjadi tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi kekasan yang dimiliki oleh seorang laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya. Hal ini boleh kalian tadi ingat kembali melalui perbedaan secara fisik dan psikis. Kemudian kalian bisa temukan lagi lebih dalam, uh, dikembangkan lagi selain yang sudah kita dalami bersama. Kalian boleh kembangkan lagi apa yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan, baik dari secara fisik maupun secara psikis, atau bakat, kemampuan boleh kalian tambahkan. Yang keempat itu, selain kekhasan diri sebagai laki-laki dan perempuan, keunikan apa yang kamu miliki? Nah, ini melihat keunikan yang ada di dalam diri masing-masing. Nah, kamu bisa menuliskan dari fisik kamu seperti apa, bentuk fisikmu, tubuhmu, rambutmu seperti apa, bentuknya, mukanya, warna kulitnya, kemudian tubuhnya, mungkin ada yang kurus atau gemuk, atau ada yang putih, atau ada yang hitam misalnya. Kemudian dari segi hobi, misalnya makan, jalan-jalan, atau eh, banyak lagi ya. Kemudian dari bakat, kemampuan, ada yang di bidang seni atau olahraga, atau ada hal-hal yang lain. Misalnya pintar memasak atau jualan atau pandai bergaul. Nah, itu merupakan bakat-bakat yang dimiliki oleh diri manusia itu sendiri. Nah, ini semua kalian tulis di dalam buku, kemudian kalian kembangkan, digalilah harta kekayaan yang ada di dalam dirimu sendiri. Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran ini dengan doa penutup. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas ciptaan-Mu yang begitu indah. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur menjadi perempuan atau laki-laki yang unik. Semoga kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan keberkatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.